Perkenalkan, saya Rosyadi Adiwibowo, mahasiswa Universitas Mataram, dalam PPG dalam jabatan. Dalam kesempatan kali ini tugas LK 1.2 kajian literatur berkaitan dengan wawancara eksplorasi penyebab masalah. Pada kesempatan kali ini dalam proses wawancara saya akan mewawancarai Bapak Trima Yudi Rahmat selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gangaut. Baik, dalam proses wawancara ini Pak Tri, mohon izin saya mau menanyakan berkaitan dengan pandangan Bapak berkaitan dengan identifikasi masalah yang saya hadapi di kelas, terutama berkaitan dengan kurangnya literasi peserta didik dalam berbagai hal, terutama dalam berbagai kegiatan maupun dalam proses pembelajaran. Gitu. Mungkin bisa pandangan Bapak berkaitan dengan faktor penyebabnya ataupun nanti kedepannya usaha ataupun tindakan yang perlu dilakukan oleh guru kelas itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Bowo dalam kesempatan ini. Saya selaku kepala sekolah, mungkin kalau yang Bapak hadapi di kelas masalah literasi ini sebenarnya memang di anak itu kalau kita kelompokkan ada dua faktor ya. Yang pertama faktor endogen itu dari faktor anak itu sendiri. Nah, itu yang memang juga kuat juga. Memang setiap anak itu mempunyai bawaan yang masing-masing ya Pak ya. Karena memang kalau kita nyangkut ke bakat minat juga itu anak tuh akan berbeda-beda gitu kan, ada yang bakat menulis, bakat membaca, di seni, olahraga dan sebagainya. Nah, ini juga buat anak nih ya, seperti kita lihat dari misalkan dari lingkungan keluarga sendiri. Nah, ini kadang-kadang juga orang tua tidak pernah mengerti, tidak pernah memperhatikan dengan kesibukan orang tua, apalagi tinggal di kota. Pokoknya anak-anak ini mungkin bapaknya pulang, anak kita tidur gitu kan ya, berangkat juga belum bangun ya, kapan lah perhatiannya anaknya tidak merhatikan. Seperti faktor orang tua dari keluarga. Lalu faktor dari masyarakat juga sama, lingkungan. Nah, lingkungannya anak-anak itu Pak kalau sekolah terus terang aja pengen cepat pulang, cepat bermain, cepat ketemu teman dan sebagainya kan. Ini faktor lingkungan sangat berat, ini sangat kuat sekali Pak. Nah, lingkungan sangat kuat sekali. Itu juga ada faktor lingkungan dari faktor keluarga dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada faktor memang ini dari faktor IT-nya Pak. Nah, ini dari IT-nya sendiri ini kadang-kadang mereka itu sebenarnya bisa membantu, tapi kadang mereka disalahgunakan seperti HP. Itu dia itu hanya kalau main game betah Pak dia Pak. Betahnya luar biasa, game itu sampai teman-temannya itu asik berapa jam kuat. Tetapi dia tuh kok nggak pernah ya membuka literasi itu ya di Google-nya ini ya, dibuka informasi ya, yang sesuai dengan mata pelajaran mereka itu jauh sekali Pak, masih jauh dari harapan kita. Kalau anak di rumah lihat Google, buka IPA, buka struktur tubuh, struktur hewan itu, waduh sangat langka Pak Bowo seperti itu kan. Nah ini juga memang nanti banyak sekali hambatan-hambatan ini nanti yang mungkin tugas Pak Bowo saya guru kelas nanti ya. Bagaimana supaya para penghambat nanti menjadi kekuatan ya, harapan nanti kalau Pak Bowo sudah mampu merubah dari faktor yang penghambat menjadi suatu kekuatan itu luar biasa. Yang tadinya lingkungan tidak membantu jadi membantu, lalu nanti orang tua Bowo kerjasama dibantu dengan rapat orang tua dengan rapat orang tua dibantu perhatian literasinya ya, dan sampai pemanfaatan HP nanti Pak Bowo dimaksimalkan lagi. Jadi memang malah kelemahan ini yang menjadikan daya lenting agar menjadi kekuatan ya Pak. Itu tugas Pak Bowo, tugas orang guru pendidik Pak. Betul. Tugas kita memfasilitasi, jangan berorientasi pada kita lemah di sini kurang tapi menyerah kan harapan jaminan. Betul, udahlah nyerah aja kita nggak bisa. Betul. Solusi tapi menjadi kekuatan gitu. Betul Pak. Mungkin kalau faktor teknologi kita juga sudah mulai sedikit karena kita sudah masuk ke alhamdulillah bagus Pak ya. Gitu juga kita juga harus memfasilitasi juga kali ya Pak di dalam kelas itu berbagai kegiatan. Atau nanti Pak Bowo bisa nggak menambahkan menugaskan siswa yang sifatnya wajib
anak setiap hari di rumah buka Google sekian menit. Laporan, Pak, itu nggak bisa dilaporkan, Pak, dikontrol, Pak. Jadi anak merangsang anak buka Google yang kaitannya dengan mata pelajaran, Pak, itu dirangsang, Pak. Ya mungkin agak sedikit apa ya, paksa wajib, paksa bahasa gitu ya, pokoknya ya, punten. Jadi anak biar terbiasa. Nanti kalau terbiasa, lama-lama atau anak manfaatnya. Nah ini kalau udah, ternyata Pak manfaatnya ada, ini ulangan, aduh, itu nanti kan luar biasa, Pak. Nah nanti Pak maka dirangsang saja anak itu bakal yang tadi IT-nya tadi buat bermain dan asik membuka Google dia mencari informasi pengetahuan yang ada kaitan dengan mata pelajaran sekolah. Luar biasa, Pak. Berarti mungkin paksaan itu kita bisa rubah ke paradigma kita memantik agar anak itu sendiri yang mempunyai keinginan ya betul, keinginan betul, ya betul. Memang tugas guru kita itu merangsang itu, betul, Pak, ya, betul, agar hal tersebut bukan lagi menjadi paksaan tapi memang biasa ada kebutuhan, Pak. Biasa ada kebutuhan. Jadi kebutuhan ya bahaya nih, ada kebutuhan luar biasa, kita nggak jawab apa ya. Udah kebutuhan, udah nggak jawab apa aja. Itu anak luar biasa berarti kan. Udah ya, harapan kita kebutuhan. Kebutuhan nanti kalau udah terbiasa nanti terbiasa membudaya ya. Betul, ya, betul ya. Gitu. Memang selama ini ya memang apa ya, ya mungkin ya dari kita Pak selaku orang tua dan guru ya mungkin kesannya membiarkan ya anak di rumah kita udah nggak bisa mantau di rumah ya kan, di sekolah cuma berapa jam sih Pak Bowo, kan anak tuh banyak di rumah loh Pak, gitu kan ya. Nah kita nggak pernah ngontrol kan, ngontrolnya kayak apa nggak ngerti Pak, alatnya apa, kita nggak punya alat kan. Nah mangga ditugaskan ini nanti dibuat laporan ya sekecil apa Pak, buat laporan ya alinea juga bagus Pak, satu paragraf aja kan laporan, anak kan berbuat nulis loh Pak. Setelah Google, aku nulis loh, kita nggak akan melapor ke gurunya. Presentasikan anak-anakku, itu kan satu hari satu saja loh Pak. Jangan sampai habis Pak presentasi. Satu orang bagian you, jangan bagian si Asep presentasi siapa? Saya kemarin buat Google materinya ini, bla 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 jam sebentar. Ya Allah Pak, itu luar biasa Pak. Pagi itu Bapak ada anak cerita kemarin buka Google Pak, itu kan gurunya nggak senang Pak itu Pak. Itu kalau nanti disatukan jadi create Pak, bisa mencipta jadi kumpulnya jadi buku itu nanti. Betul Pak, nah nanti betul Pak, nanti anak hasilnya dikumpulkan Pak, betul Pak, nanti edit Pak, jadikan buku kelas ini Pak, betul Pak, ya. Tanggal edisi bulan satu bulan, edisi bulan ini boleh Pak, bulan Agustus. Bagi anak Pak, ya dibagikan. Aku buka IPA, sana buka IPS Pak, luar biasa Pak, kan gitu kan. Anak itu nggak usah Google semua sama kan, boleh Google seninya boleh, mau apanya olahraganya juga boleh kan Pak, luar biasa Pak. Ini saya bicara nggak tahu kok terbuka juga saya, nggak tahu terbuka tahu seperti itu kan, tadi nggak mau kita Pak. Mudah-mudahan. Jadi kita sudah tidak orientasi ke output boleh Pak, output penting, tetapi proses lebih penting, ya Pak, karena itu akan kita akan melihat dampak anak kayak apa, sekecil apapun yuk kita rubah Pak, bukan kita harus berani Pak, harus berani terus dibawa sampai mereka dewasa. Ya. Dan ini pendidikan Pak Bowo tidak bisa dilihat 1 bulan atau setahun depan, nanti mereka dewasa. Ini pendidikan, bukan setahun 2 tahun, nanti melihat saja mereka dewasa baru akan terlihat Pak. Luar biasa ya, pandangan saya juga iya betul ya. Makanya kalau di SD guru tuh anak kamu bodoh nggak boleh, kamu bodoh itu nggak boleh ucapan, nggak boleh. Cuma anak pandai, anak kita pintar semua. Cuma memang belum tergali betul, belum ya kita kadang gurunya tuh malas menggali. Nah itu kan hanya duduk buka halaman sekian, udahlah kita tinggalkan Pak ya. Masuk anak buka halaman sekian, kerjakan, kumpulkan Bapak punten. Udahlah Pak, itu udah itu zaman nggak tahu Pak, udah sekarang nggak cocok lagi, udah nggak cocok zaman lagi. Eksplorasinya kurang ini Pak, kurang berarti itu nanti berkesinambungan di proses pembelajaran juga akan masuk. Betul Pak, akan berkesinambungan terus betul Pak, hari ke hari betul pasal betul ya Bapak ya betul. Nah jadi nanti yang penting Bapak cari tadi cara menugaskan siswa, bagaimana caranya Bapak nanti menugaskan siswa di rumah mereka tidak terbebani. Wah itu luar biasa Pak. Itu Pak, kalau anak terbebani itu juga kita gagal Pak. Itu kita gagal Pak itu Pak. Hati-hati. Nah, cara mengemasnya tugas nanti anak itu benar-benar iya ya ternyata. Nah, itu kan ya. Tapi kalau anak
Oh Pak Bowo, aku tahu. Wah udah itu nanti ada kegagalan gimana tanggapan? Atau jenis kegiatannya atau modelnya kurang pas dengan anak itu. Oh iya kan? betul. Gitu. Modelnya mungkin kurang pas. Kurang Atau pas. kan nanti bapak berlainan, oh ini tipe anak itu juga kayak gini. Boleh Pak, di kelompokan ini Pak, kelompok ini agak sedikit hotnya sedikit. Ya boleh Pak nggak silakan ya. Tingkatannya mungkin akan berbeda-beda. Jangan dipukul rata. Iya, betul. Boleh. Betul banget Pak. Itu Betul. kata kuncinya tidak boleh memukul rata atau bersifat homogen. Itu karena penting anak Pak. Itu garis heterogen. bawahi Pak itu Pak. Di garis bawahi. Anak itu betul Pak, berbeda Pak semua. Anak itu unik Pak. Beda ada ya. Anak itu punya sebanyak unik, tidak berbeda semua. Hati-hati. Kita punya. Insya Allah kalau seluruh ininya ya luar biasa. Ya sekarang kan ya itu Pak prosesnya makanya di ini lah. Makanya. Mungkin itu saja. Wah ini kalau kita lanjutkan pembicaraan ini Panjang Pak ya? Panjang betul. Ini kalau pendidikan Pak. Ini kan kita laku pendidikan panjang betul. Panjang ya betul ya. Mungkin cukup sekian Pak Tri atas terima kasih atas waktu yang diberikan dan berbagai macam solusi dan pandangan yang luar biasa berkaitan permasalahan yang saya hadapi. Dan mungkin saya sendiri pribadi juga meminta dukungan kepada Pak Tri dalam setiap kegiatan yang akan pasti kami dukung pasti insya Allah untuk pendidikan SD Out untuk kemajuan kualitas pendidikan insya Allah kami dukung insya Allah Pak. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Terima kasih untuk audiens. Kami tutup wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Ibu Risna Rahmawati yang saya hormati. Selamat malam juga Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat waktu yang sudah diberikan, sudah diluangkan oleh Ibu Risna dalam kesempatan wawancara untuk eksplorasi penyebab masalah tugas 1.2. Perkenalkan, saya Rusyadi Adiwibowo, mahasiswa dari Universitas Mataram dalam PPG dalam jabatan. Langsung saja ya Ibu Risna, dalam kesempatan kali ini saya mohon kajian literatur pendapat dari pakar atau ahli berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Tuh. Ibu Risna, mungkin saya nggak ahli ya. Sharing aja mungkin ya Pak Bowo ya, karena kita juga sama-sama belajar ya Pak Bowo. Kita di sini mungkin sharing ya Pak Bowo, walaupun Pak Bowo ini sudah menganggap saya ahli. Jadi sepertinya kalau ahli itu, aduh, ya nggak apa-apa. Ayo Pak Bowo kita lanjutkan. Baik. Mungkin sambil sedikit memperkenalkan biodata dari Ibu Risna ini bagi teman-teman yang menonton video ini gitu. Ibu Risna ini tuh jam terbangnya itu pernah yang pertama itu menjadi pembahas eksternal dari Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbudristek dan kemudian menjadi tim PJJ Kota Bogor, kemudian tim Rapot Kota Bogor, dan saat ini menjadi guru pamong PPG LPTK Unpad. Dan selain itu masih banyak lagi ini menjadi pengajar praktik guru penggerak, dan ini merupakan apa ya pengajar praktik saya yang sangat luar biasa mendampingi TGP Angkatan Keempat Kota Bogor. Dan selain itu menjadi MC PGRI Kota Bogor, Sekretariat Organisasi Perempuan PGRI Kota Bogor, dan menjadi pengurus Seksi Seni PGRI Cabang Bogor Tengah. Selain itu, Bu Risna ini juga menjadi narasumber di berbagai pertemuan, baik itu banyak ya Ibu Risna ya, yang besok mau diadakan juga seminar-seminar, kemudian
pelatihan Ibu Risna ini sering menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Tepuk tangan dulu buat Bu Risna. Ya, Oh, ini bukan rahasia nih. Bu Ya, Risna. masih belajar ya kita, Pak Ya, Bowo ya, sama-sama ya. guru pembelajar kita ya. Iya, betul sekali Bu Risna. Nah, baik Bu Risna, sedikit sharing mengenai permasalahan yang saya hadapi dan mungkin saya meminta pendapat ataupun pandangan dari Ibu Risna berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Yang pertama Ibu Risna berkaitan dengan pendekatan pembelajaran yang ada di sekolah saya gitu. Cenderung guru-guru itu apa ya, kemampuan untuk pedagogiknya itu tuh tidak mengikuti perkembangan zaman dan masih nyaman dengan pendekatan ataupun model yang sudah apa ya, sudah mereka lakukan dari dulu gitu. Jadi ketika ada model baru, kayak merepotkan gitu, nggak nyaman gitu. Nah, mungkin pandangan Ibu berkaitan dengan hal tersebut bagaimana sih Ibu? Ya, terima kasih Pak Bowo. Ya, memang apa yang tadi Pak Bowo ceritakan itu tidak hanya terjadi di sekolah Pak Bowo ya, gitu. Pada umumnya memang teman-teman kita gitu, termasuk mungkin kita sendiri ya gitu. Terkadang kita merasa berada di zona yang nyaman ya gitu untuk melakukan satu pembelajaran itu ya sudah yang seperti ini saja nyaman gitu. Akan tetapi memang terkadang kita memang harus ingat ya Pak Bowo untuk apalagi saat ini ya semakin kita pahami bahwa kemampuan anak itu yang harus kita sadari sangat berbeda gitu ya, dan sudah kemampuan dan mungkin juga dari profil mereka juga berbeda, karakteristik juga berbeda. Nah itu terkadang yang sering kita lupakan ya Pak Bowo. Nah untuk ketika kita menemui teman yang seperti ini memang kadang dilema ya Pak Bowo, bagaimana kita harus menyikapinya. Akan tetapi kalau misalnya memang menurut pendapat saya kita belajar dari diri sendiri mungkin itu akan lebih apa ya, lebih kita terima. Jadi kita mulai belajar dari diri sendiri, dan melihat di sekeliling kita, di kelas kita. Bayangkan Pak Bowo, kalau misalnya kita ini tanpa kita ketahui bahwa ternyata murid kita ini mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Gitu. Apakah kita tahu gitu kekuatan mereka? Apakah kita juga tahu mengetahui gaya belajar mereka? Dan apakah kita tahu apabila si siswa ini mempunyai keterampilan menghitung yang paling baik di kelas kita misalnya, terus ataupun sebaliknya gitu. Nah, itu yang sebaiknya kita pahami gitu, kita ketahui ya, yang kita kenal mungkin dengan kita memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Bowo gitu. Nah, baiknya mungkin mulai dari diri sendiri gitu. Ketika kita melakukan dari diri sendiri, mungkin juga teman tertarik melihat, oh Bu Risna lagi apa sih, atau Pak Bowo lagi apa sih gitu. Nah, barulah di situ sedikit demi sedikit kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa bahwa saat ini kita tidak bisa berada terus di zona yang nyaman gitu ya Pak Bowo. Jadi harus bergerak karena ilmu pengetahuan itu kan dinamis ya. Jadi kita nggak bisa terus saja tidak mengikuti zaman gitu. Kita harus sadar bahwa memang apa yang kita lakukan ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu Pak Bowo. Ya, betul sekali pendapat Ibu Risna. Berarti berkaitan dengan proses tadi juga, kita juga harus merubah paradigma ketika dalam proses pembelajaran pun tidak harus merubah, bukan lagi pembelajaran yang berpusat pada guru, tetapi sebaliknya ya Ibu. Betul.
ditambah dengan berbagai pembelajaran yang inovatif sesuai dengan minat dan kebutuhannya ya Ibu Rizky. Betulnya kalau kita mau kalau kita mau belajar itu banyak yang bisa dikupas oleh kita ya. Itu bagaimana kita memberikan pembelajaran yang menarik, inovatif. Nah, model-model pembelajaran bisa kita manfaatkan pun banyak sekali Pak Bowo gitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan saat ini ada kurikulum baru ya, kurikulum Merdeka. Nah, itu memang pemerintah memberikan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengeksplorasi gitu kemampuannya kita dalam menggali kompetensi si siswa. Betul, Ibu. Ya, Pak Bowo. Ya. Kemudian untuk mengatasi permasalahan ini Bu Risna, tadi kan sudah banyak hal yang perlu kita lihat dan kita mulai itu dari diri kita sendiri. Nah, ketika kita dalam proses pembelajaran yang mungkin kita bisa katakan inovatif itu, tetapi kita terkendala nih yang namanya misalkan pribadi yang gaptek gitu ya dengan teknologi. Nah, kira-kira apa ini yang bisa kita lakukan langkah yang pertama gitu, ataupun kenapa sih guru itu yang tidak melakukan pembelajaran inovatif ini, apakah kebentur sama teknologi terus nggak bisa gitu? Iya. Iya, Pak Bowo, kalau menurut saya untuk yang seperti itu awalnya memang kita mau tidak mau, suka tidak suka harus gitu untuk mengikuti apa perkembangan zaman yang tadi seperti saya bicarakan di awal gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak mau, maka lama-lama itu kita akan ditinggalkan Pak Bowo oleh murid kita gitu. Jadi sebaiknya ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini harus mulai sadar gitu kalau ternyata yang kita lakukan ini kurang tepat gitu, karena pasti akan melihat dari hasil belajar siswa itu sendiri gitu ya, dan kita pun pasti berharap hasil belajar yang diinginkan oleh kita itu akan maksimal dong, ya kan? Kita menginginkan putra putri kita ini mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Kalau misalnya kita tidak mau merubah diri kita, ya bagaimana kalau misalnya mau berubah si siswanya gitu. Jadi ketika kita mengharapkan siswa ini untuk berubah, maka dari gurunya sendiri yang harus mau merubah pola pikir. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus belajar gitu. Awalnya sih dipaksa gitu ya, terpaksa gitu. Tapi mudah-mudahan sih dengan terpaksa itu lama-kelamaan jadi malah terbiasa dan malah ketagihan si guru itu. Nah, ini PR kita ya Pak Bowo, yang Pak Bowo sendiri kan sekarang saat ini sebagai calon guru penggerak gitu. Saya yakin Pak Bowo memang bisa melakukan sesuatu hal yang bagus gitu ya di sekolah Pak Bowo, karena kita sering berkomunikasi juga, terus sering melakukan tatap muka pendampingan gini ya. Dan saya juga mengetahui kalau Pak Bowo ini guru yang kreatif gitu. Nah, mulai dari Pak Bowo pun lama-kelamaan teman-teman Pak Bowo akan merasa tertarik. Nah, dari situlah Pak Bowo bisa memberikan tuh masukan kepada teman-teman bahwa memang pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, itu memang dirindukan sama anak-anak gitu. Hal yang dirindukan. Jadi ketika kita sudah merasa cinta dengan mengajar, ya insya Allah gitu anak-anak juga akan merasa nyaman di sekolah itu. Dan permasalahan yang ditemui oleh teman Pak Bowo atau Pak Bowo sendiri di sekolah Pak Bowo, insya Allah mungkin akan berkurang ya dengan dari keinginan kitanya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan tersebut, Pak Bowo. Betul sekali Ibu, sependapat. Jadi kita orientasinya itu bukan ke kelemahan tapi kekuatan kita, dan dimulai kekuatan, betul. dari diri jadi kita sendiri. Iya. Dengan cara melihat dari kekuatan kelas kita gitu. Jadi jangan hanya melihat kelemahannya saja gitu. Ketika ada permasalahan, apa sih yang masalah yang dihadapi itu? Berarti kan kita harus refleksi ya, merefleksi ke dalam
diri kita, oh iya kekurangannya dalam hal apa gitu. Nah, dari situlah setelah dari hasil refleksi itu tentunya kita tahu gitu langkah yang harus kita lakukan, Pak Bowo. Betul sekali Ibu. Nanti jadi anak-anak merindukan untuk sekolah terus dan belajar Iya, sampai harus coba membuat anak rindu belajar di sekolah. benar luar Ya. biasa hebat Ibu. Sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan gitu ya. Nah, tadi kan berkaitan dalam proses pembelajaran ya Ibu. Nah, dalam proses pembelajaran itu tentunya kita menemukan berbagai macam apa ya pribadi dari masing-masing peserta didik yang berbeda-beda. Iya. Menurut bagaimana sih cara kita mengelompokkan ataupun kita memfasilitasi anak-anak yang mempunyai potensi, minat, dan kebutuhan yang berbeda dalam proses pembelajaran? Wow, ini sesuatu hal yang menarik ya Pak Bowo ya. Tentunya Pak Bowo pun sudah mengetahui dan paham ya di pendidikan guru penggerak itu kita mengenal dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Bowo. Nah, ketika kita memberikan pembelajaran kepada siswa, tentunya kita harus menyadari bahwa kemampuan siswa ini berbeda, gitu kan ya Pak Bowo ya. Dilihat dari kesiapan belajarnya seperti apa siswa kita ini, kemudian juga minat murid kita ini bagaimana, kemudian juga profil belajar murid kita ini bagaimana. Tentunya menurut ahli ya yang kita kenal dengan Tomlinson ya, kalau tidak salah ya. Nah, ini dari si ahli ini, dia mengkategorikan kebutuhan belajar murid itu paling tidak itu berdasarkan 3 aspek ya, Pak Bowo ya. Yang pertama, kesiapan belajarnya seperti apa, minat muridnya seperti apa, kemudian juga profilnya seperti apa. Nah, ini yang perlu kita pahami, Pak Bowo. Nah, seperti yang kita ketahui juga, Pak Bowo ya, si ahli ini, si Tomlinson ini, dia pernah mengatakan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi ini mirip dengan menggunakan tombol equalizer ya, pada stereo atau atau pemutar CD ya. Nah, di sini kan kita juga harus paham nih, ternyata murid kita ini memang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita memfasilitasi mereka gitu. Tapi ingat, bukan hanya kesiapan muridnya dari tingkat intelektualitasnya saja, tapi juga kita lebih ke bagaimana kita ini mengetahui informasi tentang pengetahuan si anak ini, keterampilan si anak ini, bagaimana nih, apakah sesuai keterampilan atau pengetahuan yang baru diajarkannya dengan pengetahuan yang dia punya sebelumnya gitu. Nah, itu kan satu PR nih untuk kita ya, gitu. Nah, sebaiknya mungkin kita bisa melakukan pemetaan ya, Pak Bu. Pemetaan terhadap bagaimana sih profil murid kita, gitu ya. Bagaimana sih kebutuhan belajar siswa kita berdasarkan minat. Tentunya kita sebelum memberikan pembelajaran itu baiknya melakukan asesmen diagnostik ya, gitu. Itu untuk apa? Untuk mengetahui minat belajar siswa kita seperti apa, apakah si anak kita ini sukanya olahraga, ataukah seni, atau mungkin sains gitu. Nah, itu yang harus kita pahami gitu. Kemudian juga kita kan harus bisa melihat apakah anak kita ini kesiapan belajarnya seperti apa. Itu juga kita harus petakan bagaimana kesiapan belajarnya gitu. Apakah dia ini memang mampu di satu materi tertentu, atau mungkin dia sudah masih jauh gitu, kurang gitu ya, atau misalnya dia memang sudah melampaui yang kita perkirakan gitu. Nah, itu juga kan harus kita lihat, kita pahami gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan pemetaan kebutuhan belajarnya berdasarkan dengan profil belajar siswa kita gitu. Nah, dari situ itu sudah satu hal langkah
yang baik ya menurut saya gitu, ketika guru ini sudah mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu, tentunya bisa apa ya, memberikan gambaran bahwa kita ini memberikan pembelajaran yang berpusat kepada anak didik kita, Pak Bowo. Betul sekali, luar biasa ya Ibu Risna ya. Berarti memang tugas kita yaitu memfasilitasi Memfasilitasi, betul. dari bermacam-macam minat, kebutuhan maupun potensi yang dimiliki ya Ibu ya. Nah, menarik sekali ya Bu kita bicarakan. Betul Pak Bowo. Walaupun mungkin dirasa berat ya Pak Bowo, ini dirasa berat di awal, tapi setelah kita lakukan, nah ini sesuatu hal yang menarik gitu ya, dan anak pun dia akan merasa, oh iya itu tadi rindu sekolah gitu, dan adanya kecocokan antara sekolah dengan minat saya gitu ya, jadi anak juga merasa, oh iya minat saya difasilitasi oleh guru saya, difasilitasi oleh sekolah saya gitu, itu yang membuat anak rindu sekolah gitu. Nah, itu dari situ pun juga berarti apa ya, titik mulanya itu memang dari kitanya itu tuh paradigmanya harus sudah berubah ya Bu. Kalau di calon guru penggerak ini kan kita memakai paradigma dari Ki Hajar Dewantara gitu kan. Ya, betul Pak Bowo. Tentunya tugas kita itu tuh mendampingi anak-anak kita biar selamat dan bahagia gitu kan, dan tentu kita juga harus apa ya, filosofinya dari Ki Hajar Dewantara ini bahwa anak itu ibaratkan benih gitu kan, benih padi ya, nanti dewasanya akan jadi padi, bukan jagung ataupun yang lain. Sama seperti didik kita yang dia memiliki potensi apa ya kita fasilitasi, kita bimbing sampai garis yang masih samar-samar itu menjadi tebal dan sesuai kebutuhannya, bukan dari malah yang harus luar biasa ya. Tersebut yang tentunya masih berkesinambungan gitu dalam proses pembelajaran gitu. Nah, menurut yang saya identifikasi dari permasalahan yang ada di kelas saya itu, peserta didik itu masih mengalami kesulitan ataupun dalam hal literasi anak itu masih lemah ataupun kurang ya, dilihat dari pengamatan maupun dari hasil belajar anak ya. Kalau dari pengamatan di kelas ataupun di perpus itu ada berbagai macam sumber buku, tetapi anak kurang tertarik dan tidak melakukan hal kegiatan membaca, dan itu berpengaruh dalam hasil belajar juga ketika misalkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang masih banyak deskripsinya, anak-anak masih kurang maksud dan tujuan dari bacaan tersebut ya. Ditambah lagi ketika ada program AKM yang ada di kelas 5, nah itu hasilnya sangat terlihat bahwa literasi anak didik kita terutama di sekolah saya itu masih kurang. Bagaimana tanggapan Ibu berkaitan dengan hal tersebut? Oke, ya Pak Bowo. Tentunya itu tadi permasalahannya yang Pak Bowo temui itu tidak hanya Pak Bowo saja yang menemui gitu. Di sekolah saya pun masih ditemui seperti itu gitu. Karena kan memang sesuai dengan penelitian yang dari mana itu memang Indonesia ini berada di urutan keberapa gitu ya Pak Bowo untuk literasi numerasi ini. Ya kan? Jadi memang kenapa pemerintah itu mengadakan program asesmen nasional gitu, karena ingin melihat ya, ingin melihat sejauh mana kemampuan sekolah ini menumbuh kembangkan kemampuan literasi numerasi putra putrinya gitu. Walaupun tidak hanya literasi numerasi saja yang diminta oleh pemerintah ya di AKM ini ya Pak Bowo ya, juga bagaimana supaya karakternya gitu, lingkungan belajarnya seperti apa. Nah, Pak Bowo untuk literasi ini sendiri kan memang
bagaimana kemampuan si siswa ini untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, bahkan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah ya. Dan apa sih mengembangkan kapasitas si siswa ini gitu ya, dia ini sebagai warga Indonesia, sebagai warga negara gitu ya, sebagai warga dunia yang dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Itu arti dari definisi dari literasi itu sendiri. Nah, ketika kita melihat ini kita refleksi aja deh ya, pengakuan dosa ya untuk diri kita sendiri. Terkadang memang jangankan anak ya, orang dewasa, gurunya pun gitu, terkadang mereka masih mempunyai kemampuan yang rendah untuk literasi ini gitu. Bagaimana kita mau menerapkan pembiasaan literasi numerasi kepada putra-putri kita, kalau ternyata memang kemampuan literasi numerasi kita pun masih minim gitu, masih jarang kita lakukan gitu. Nah, di literasi atau numerasi ini, Pak Bowo, tentunya kita berharap putra-putri kita mempunyai kemampuan HOTS ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi ini kan kalau kita lihat mulainya dia dari C4, C5, C6. Tentunya kita juga memahami C4 ini di apa sih kata kerja operasional yang dimulai dari C4 ini apa? Menganalisis, mengevaluasi, ya kan? Nah, tentunya dari mulai menganalisis, anak tuh tidak bimsalabim langsung bisa menganalisis tentunya, gitu. Pasti akan ada proses di situ. Jadi ada proses yang harus dilalui oleh siswa ini sampai dia akhirnya sampai ke C4 gitu. Dia akan dibilang dia paham, dia mampu menganalisis satu literasi gitu ya, satu pembelajaran yang harus dia pahami. Tentunya dia harus melalui proses dari C1, C2, C3 terlebih dahulu gitu. Yang kita ketahui itu kan C1 dari taksonomi Bloom itu apa ya Pak Bowo? Menyebutkan apa namanya yang C1 masih rendah kan ya, masih bisa menyebutkan, kemudian mengaplikasikan gitu. Dari situ baru mungkin bisa masuk ke tahap mengevaluasi. Nah, menurut saya dari anak gitu yang saat ini tiba-tiba dia harus dihadapi dengan AKM karena dia tidak terbiasa melakukan kegiatan literasi gitu. Kalau inginnya sih kalau idealnya ketika anak memang mampu melakukan literasi, tentunya dia sudah melakukan pembiasaan di awal, dia sudah terbiasa melakukan literasi. Sebelum-sebelumnya memang kan ada literasi membaca ya, literasi membaca. Di awal pembelajaran itu guru meminta kepada siswa untuk 15 menit dia membaca buku di luar buku pelajarannya. Nah, kita kembali lagi, refleksi lagi, apakah hal itu sudah dilakukan oleh kita gitu sebagai guru gitu. Dan apakah kita membiasakan kepada si anak nih memberikan pilihan untuk mandiri gitu, bahwa ada suatu kegiatan yang dilakukan karena kan literasi itu tidak hanya membaca ya Pak Bowo ya. Biasakan anak untuk membaca situasi. Nah, mungkin kalau menurut saya karena anak tidak terbiasa sehingga dia kaget gitu ketika dia mendapatkan soal-soal yang mungkin terasa dibilang susah gitu, karena yang kita lihat Pak Bowo untuk AKM nasional ini, asesmen nasional ini tergolong soal-soal yang membutuhkan anak berpikir tingkat tinggi ya gitu. Jadi sih sebaiknya kita membiasakan anak dari mulai yang C1, C2, C3 baru dia bisa loncat ke C4 gitu ya Pak Bowo. Ketika anak sudah bisa nih, nah insya Allah mungkin dia untuk melakukan hal literasi ini dia sudah terbiasa gitu ya Pak Bowo.
Jadi memang apa ya Bu, kegiatan-kegiatan yang di luar pembelajaran yang seperti membaca 15 menit sebelum pembelajaran, kemudian kita memberikan kesempatan anak untuk mengungkapkan pendapat maupun perasaan yang dimiliki, kemudian guru pun juga bisa memfasilitasi dari berbagai kegiatan yang ada untuk mendukung yang namanya program literasi. Nah, itu berarti memang bisa menstimulus anak untuk memang terbiasa untuk berkaitan dengan literasi ini ya Ibu Risna ya. Iya, betul Pak Bowo. Keren. Dan apa ya, dan tentunya literasi ini tidak bisa hanya dilakukan di satu jenjang atau satu level saja ya Bu Risna ya, tetapi memang ini berkelanjutan dan dari kelas dari SD itu dari kelas 1 ya, dan ini memang membutuhkan kolaborasi dari kelas 1 sampai kelas 6 maupun semua stakeholder dari sekolah ya Ibu Risna. Iya, jadi tidak bim salah bim gitu ya. Ya kan, kalau kita kenal Pak Bowo dengan C1 itu kan bisa di anak tuh bisa dipancing dengan berbagai macam pertanyaan gitu ya. Misalnya nih, kapan terjadi hujan gitu ya. Nah, anak ini kan berusaha mengingat kapan ya terjadi hujan. Kalau misalnya gurunya sering bertanya jawab dengan menggunakan kalimat-kalimat tanya pemantik, tentunya akan apa ya? Akan memancing anak juga untuk dia mengucapkan apa yang dia ketahui. Nah, ini yang masih dirasa sulit oleh kita gitu. Bahwa anak tuh kok serasa sulit untuk mengungkapkan apa sih yang dia rasakan, ya kan? Nah, kemudian kan sebelum sampai ke ke level yang lebih tinggi, setelah dia menyebutkan, dia coba memahami gitu ya, dari oh iya waktu turun hujan itu harusnya begini gitu ya. Dari situ baru dia bisa mengaplikasikan kan gitu. Setelah mengaplikasikan, lalu si anak ini mampu menganalisis, ya kan. Nah, dari situlah gitu. Jadi tahapan-tahapan yang seperti ini yang sebaiknya kita tanamkan kepada putra-putri kita gitu. Juga kita apa sih namanya ya, seperti yang tadi Pak Bo katakan juga ya, secara berjenjang. Maka insya Allah kemampuan literasi ini, kalau misalnya dari kitanya memang memberikan pemantik kepada anak terus menerus gitu ya, insya Allah akan apa ya, akan maksimal mungkin harapannya gitu. Betul banget Ibu. Nah, betul sekali, luar biasa ya berkaitan dengan literasi ini ya. Dan tentunya dalam kegiatan-kegiatan kelas maupun sekolah gitu, kita tentunya harus ada relasi atau kolaborasi ya Ibu dengan peserta didik kita, orang tua peserta didik. Nah, ada beberapa permasalahan ketika ada relasi guru dengan siswa yang agak apa ya, ada jarak gitu ya Ibu Risna ya, karena paradigma gurunya udah kayak mengejas duluan, oh si anak ini nggak aktif berarti nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ataupun oh anak ini sering terlambat gitu, kenapa ini malas belajar pasti, nah gitu. Hal-hal yang seperti itu guru belum mengidentifikasi kenapa anak tersebut seperti itu, tapi udah mengejas duluan. Jadi relasi anaknya akan longgar dan itu akan diperkuat lagi sama orang tuanya juga nanti ya Ibu. Nah, bagaimana pandangan Ibu berkaitan dengan relasi atau kolaborasi ini? Nah, itu dia Pak Bowo yang terkadang membuat kok bisa ya gitu seorang guru langsung menghukum bahwa si A ini seperti ini gitu, tanpa melihat penyebabnya seperti apa. Sebetulnya itu kan tugas kita, PR kita gitu ya, kenapa si anak kok seperti ini gitu. Baiknya kan berkaitan dengan tadi ya, pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kita harus melihat juga gitu ya, apa sih si kemampuan si anak ini. Mungkin dia kesiangan itu karena ini, dia tidak mampu di sini itu karena dia tidak suka gitu kan. Kita juga harus paham juga bahwa si anak ini mempunyai minat
belajar di A misalnya gitu ya. Dia profilnya seperti ini, karakteristiknya dia memang begini. Nah, inilah PR kita. Iya, iya. Ya, jadi tentunya saya kurang sepakat Pak Bowo dengan guru yang main menghukum anak itu tanpa mengidentifikasi ya, tanpa melihat dulu bahwa si anak ini kenapa dia kesiangan atau ya tanpa sebab lah gitu. Saya kurang setuju dengan apa yang tadi Pak Bowo ceritakan gitu ya. Ya. Gimana Pak Bowo? Ayo kita lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya udah selesai Bu Risna, luar biasa hebat diskusi malam. Oh, sudah selesai. Nanti durasinya panjang banget Bu, kita kalau lebih dalam lagi diskusi nanti bisa berjam-jam kalau kita diskusi. Iya, benar. Alhamdulillah kalau sudah selesai ya. Sudah dapat yang tadi yang Pak Bowo harapkan ya. Iya, sudah. Tapi ini masih direkam nih. Iya, masih direkam. Mungkin saya sambil tutup ya Ibu ya. Nah, terima kasih Ibu Risna atas. Oke. Ya. Terima kasih Bu Risna atas waktu yang diberikan dan pandangan dari Bu Risna berkaitan dengan identifikasi masalah yang saya hadapi. Semoga setiap ya pasti dari jawaban Ibu menginspirasi dan memberikan pandangan yang baru juga kepada saya dalam nanti menyelesaikan tugas berkaitan dengan eksplorasi identifikasi masalah yang saya hadapi. Ibu Risna, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf jika mengganggu waktu istirahat Ibu Risna. Tenang, Pak Bowo. Semangat ya, Bu ya, Pak Bowo. Mungkin saya tutup untuk yang rekord ini ya Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.